semuanya. Selamat datang di Podblocks. Dalam pada episode kali ini, saja bukan host kalian, tapi nanti manager saja, yang akan menjadi hostnya. Jadi dia akan face and voice reveal. Kebetulan ini adalah tugas dari gurunya, untuk membuat tugas video. Jadi ya, let him hook. Salah baju, ganti aja deh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Semana Bena. Saya siswa SMA Negeri 1 Sendawar kelas 10-7. Dan saat ini saya akan membahas materi tentang hakikat fisika, metode ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium, dan peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Bye-bye. Oke, kita masuk pada hakikat fisika. Secara pengertian, fisika adalah salah satu cabang sains yang mempelajari gejala alam dan interaksi yang menyertainya. Teori fisika banyak yang dinyatakan dalam persamaan matematis. Oleh karena itu, fisika juga berkaitan dengan matematika. Menurut pendapat dari Colette dan Cepeta, sains pada hakikatnya adalah sebuah produk, sikap, dan proses. Oleh karena fisika merupakan salah satu cabang dari sains, maka hakikat fisika sama dengan hakikat sains, yaitu terdiri dari 3: body of knowledge atau produk, body of thinking atau sikap, body of investigating atau proses. Sekarang kita masuk ke dalam fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk yakni hasil penemuan dari berbagai penyelidikan dan disusun secara sistematis dan menjadi sebuah kumpulan pengetahuan. Fisika juga dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi antara keduanya. Dalam fisika ada 7 kumpulan pengetahuan, yakni 1. Fakta, kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena yang menjadi dasar dari konsep, prinsip, hukum, teori, dan model. Kedua, konsep, abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Konsep memiliki 5 elemen atau unsur penting, yaitu nama, definisi, atribut, nilai dalam tanda kurung value, dan contoh. Ketiga, prinsip, pola umum atau generalisasi dari hubungan antara fakta dengan konsep. Keempat, hukum, prinsip-prinsip khusus atau spesifik yang diterima secara meluas setelah dilakukan pengujian berulang kali dan kebenarannya telah diakui dengan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Kelima, rumus, pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, dan prinsip, hukum serta teori. Dalam rumus, kita dapat melihat saling keterkaitan antara konsep dan variabel. Pada umumnya, prinsip dan hukum dapat dinyatakan secara matematis. Keenam, teori, disusun untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dapat langsung diamati, bersifat tentatif sampai terbukti tidak benar dan diperbaiki. Dan yang terakhir, model, sangat berguna untuk membantu memahami suatu fenomena alam, juga berguna untuk memahami suatu teori. Sekarang kita masuk ke fisika sebagai proses. Pemahaman fisika sebagai proses adalah pemahaman mengenai bagaimana informasi ilmiah dalam fisika diperoleh, diuji, dan divalidasi. Indikator dari setiap keterampilan proses meliputi: yang pertama, mengamati, memberi penjelasan apa yang diamati melalui pengamatan kuantitatif atau kualitatif, mencari persamaan, perbedaan, keteraturan, dan membandingkan, membuat pengamatan dalam periode tertentu dan mencatat hal-hal yang tidak sesuai, dan yang terakhir, menjelaskan suatu pola. Yang kedua, mengklasifikasi, memberikan urutan pada peristiwa yang terjadi,
mencari persamaan dan perbedaan. Yang terakhir, menentukan kriteria dan menempatkan kelompok berdasarkan ciri-cirinya yang ditentukan dalam pengamatan. Yang ketiga, mengukur. Memilih alat ukur yang sesuai dengan penelitian atau percobaan yang akan dilakukan. Menggunakan alat ukur dengan ketepatan tertentu dan memastikan alat-alat tersebut berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, menemukan ketidakpastian pengukuran dengan menggunakan aturan angka penting. Keempat, mengajukan pertanyaan. Mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan sesuai dengan penelitian. Mengidentifikasi pertanyaan yang dapat dijawab dengan penemuan ilmiah. Dan yang terakhir, merumuskan pertanyaan berlatar belakang hipotesis. Yang kelima, merumuskan hipotesis. Sebelumnya, apa tuh hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti, sehingga kebenarannya harus diuji secara empiris, yaitu sebagai berikut. Menjelaskan pengamatan dalam terminologi, konsep, dan prinsip. Menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi dari masalah yang dapat diamati atau dibuktikan. Dan yang terakhir, merencanakan penelitian atau percobaan. Yang keenam, merumuskan masalah. Merancang cara melakukan pengamatan untuk memecahkan masalah. Memilih alat dan bahan yang sesuai dengan penelitian atau percobaan yang hendak dilakukan. Menentukan langkah-langkah percobaan secara teliti, benar, dan maksimal. Dan yang terakhir, menentukan cara yang tepat untuk mengumpulkan data sesuai dengan teknis atau proses yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketujuh, menginterpretasi atau menafsirkan informasi. Menyimpulkan hasil penelitian atau percobaan yang bersifat tentatif. Membuat dan mencari pembenaran dari kesimpulan sementara. Membuat prediksi berdasarkan pola tertentu. Dan dari hasil penelitian ini, memunculkan penelitian-penelitian terkait berikutnya. Yang terakhir, berkomunikasi. Menjelaskan kegiatan secara lisan menggunakan diagram. Menggunakan tabel, grafik, atau model untuk menyajikan informasi. Memilih cara yang paling tepat untuk menyajikan informasi dengan menggunakan metode yang tepat. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi informasi yang tepat atau menggunakan sumber tidak langsung untuk memperoleh informasi. Sekarang, kita akan memasuki bagian terakhir dalam pembahasan hakikat fisika, yaitu fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap yaitu pemikiran dan argumentasi para ilmuwan dalam bekerja. Pemikiran para ilmuwan sains termasuk fisika dipandang sebagai kegiatan karena ide-ide dan penjelasan dari suatu gejala alam disusun dalam pemikiran dan sikap. Dengan demikian, setiap langkah dalam proses harus diiringi dengan sikap ilmiah yang baik. Adapun sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan diantaranya adalah: yang pertama, rasa ingin tahu. Seorang ilmuwan harus selalu memiliki rasa ingin tahu dan suka bertanya tentang objek atau suatu peristiwa serta peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, teliti. Dalam pengambilan data diperlukan sikap yang teliti sehingga dapat menghasilkan data yang akurat. Yang ketiga, objektif. Seorang ilmuwan harus bersikap objektif ketika sedang mengamati, melihat, atau merasakan suatu hal yang berkaitan dengan percobaannya. Sikap ini juga dapat diartikan jujur, seperti ketika penyajian data. Data yang disajikan adalah data yang sebenarnya berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Pikiran yang terbuka. Ilmuwan yang memiliki pikiran yang terbuka ditunjukkan dengan menghargai pendapat orang lain atau menghargai hasil penelitian orang lain yang tidak sesuai dengan hasil penelitiannya, serta bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Yang kelima, bertanggung jawab. Seorang ilmuwan dapat bertanggung jawab atas hasil penelitiannya. Yang keenam, kritis dan kreatif.
Dalam membuat kesimpulan, seorang ilmuwan tidak tergesa-gesa sehingga diperlukan pemikiran yang kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tekun. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap tekun dan tidak mudah putus asa dalam melakukan penelitian ketika menghadapi kendala atau kegagalan. Oke, itu baru bagian pertama, yaitu hakikat fisika. Masih ada 3 bagian lagi. Jadi mohon jangan merasa bosan, tonton aja terus dan enjoy. Sekarang kita masuk pada metode ilmiah. Apa sih itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan untuk mengembangkan dan menemukan suatu ilmu pengetahuan. Dengan metode ilmiah, pertanyaan-pertanyaan yang timbul terhadap suatu gejala alam dapat terjawab dengan penalaran dan pembuktian secara objektif melalui hasil penelitian. Namun, suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai penelitian jika memenuhi 4 karakteristik, yaitu yang pertama objektif, kedua metodik, ketiga sistematik, dan yang keempat berlaku umum. Adapun terdapat unsur-unsur dalam metode ilmiah. Yang pertama, karakteristik, dalam tanda kurung, pengamatan dan pengukuran. Yang kedua, hipotesis penjelasan teoritis yang merupakan dugaan atas hasil pengamatan dan pengukuran. Yang ketiga, prediksi berupa penjabaran secara logis dari hipotesis. Yang keempat, eksperimen merupakan pengujian dari pengamatan, pengukuran, dan hipotesis. Yang kelima, evaluasi dan pengulangan berupa simpulan hasil dari semua langkah sebelumnya. Kemudian ada kriteria metode ilmiah, yaitu yang pertama, berdasarkan fakta. Kedua, bebas dari prasangka dan tidak bersifat pertimbangan subjektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisis dengan menggunakan pemecahan secara logis. Yang keempat, perumusan masalah yang dimulai dengan menyusun hipotesis sehingga dapat mencapai sasaran dengan tepat dan akurat. Kelima, menggunakan ukuran yang objektif. Dan yang terakhir, menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada karakteristik metode ilmiah. Itu terdiri dari 5. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Yang kedua, bersifat logis. Ketiga, bersifat objektif. Keempat, bersifat empiris. Dan yang kelima, bersifat konseptual. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah metode ilmiah. Suatu produk fisika yang dapat berupa teori dan hukum dapat diperoleh melalui metode ilmiah dengan langkah-langkah seperti merumuskan masalah, mengumpulkan informasi atau kajian pustaka, menyusun hipotesis, merancang dan melakukan eksperimen, menganalisis data, membuat simpulan, dan menulis laporan ilmiah. Oke, bagian kedua sudah selesai. Kita sekarang memasuki bagian ketiga, yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Kalian masih Oke, sekarang kita akan lanjut ke keselamatan kerja di laboratorium. Dalam melakukan penelitian, terkadang kita harus bekerja di laboratorium untuk melakukan eksperimen. Laboratorium merupakan salah satu tempat yang memiliki risiko untuk menimbulkan kecelakaan. Adapun jenis-jenis bahaya yang dapat terjadi saat bekerja di laboratorium seperti sengatan listrik, kebakaran, luka karena pecahan kaca, iritasi karena terkena zat kimia, dan ledakan akibat penggunaan zat kimia reaktif. Dengan demikian, untuk mengurangi kecelakaan saat bekerja di laboratorium, diperlukan pemahaman terhadap prosedur yang berkaitan dengan keselamatan kerja di laboratorium. Hal-hal yang harus diperhatikan agar bekerja di laboratorium berjalan dengan aman, yakni yang pertama, ikuti semua petunjuk yang telah dituliskan dengan tepat dalam melakukan eksperimen. Kedua, lakukan eksperimen yang telah diizinkan oleh guru. Ketiga, lindungi diri Anda dengan menggunakan yang pertama kacamata, kedua masker, ketiga sarung tangan, keempat jas laboratorium. Yang keempat, hati-hati untuk menumpahkan zat-zat kimia di laboratorium. Yang kelima,
Hindari mencampurkan zat-zat kimia yang berbeda tanpa bertanya atau perintah dari guru. Yang keenam, cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja di laboratorium. Yang ketujuh, jangan makan dan minum di dalam laboratorium. Yang kedelapan, bersihkan meja kerja setelah melakukan eksperimen dan letakkan kembali alat-alat yang digunakan pada tempat semula. Yang kesembilan, pastikan tangan Anda selalu kering saat memasang kabel listrik agar terhindar dari sengatan listrik. Yang ke-10, jangan menghubungkan banyak peralatan listrik pada stop kontak. Selain itu, ketika Anda bekerja di laboratorium, sangat memungkinkan menggunakan zat kimia. Zat-zat kimia tersebut ditempatkan dalam wadah yang diberi nama jelas dan lambang. Lambang-lambang itu memberikan informasi mengenai peringatan berbahaya dari zat-zat tersebut sehingga kita dapat berhati-hati saat menggunakannya. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu fisika terbentuk berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini, di mana fakta-fakta tersebut didapatkan dari hasil data penelitian. Oleh karena eratnya hubungan fisika dengan kehidupan manusia, banyak sekali penerapan dari ilmu fisika yang telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penerapan teknologi. Salah satu manfaat mempelajari fisika adalah dapat mempermudah pekerjaan manusia dengan adanya alat-alat canggih. Salah satu pembahasan mendasar dalam fisika yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah pengukuran. Hal tersebut karena objek fisika yang didapatkan dari hasil data penelitian yang diamati adalah nyata, yaitu teramati oleh indera dan dapat terukur. Selain itu, secara dinamis, ilmu fisika juga mampu berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain, sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang memiliki manfaat bagi manusia. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, peran fisika dalam kesehatan. Polar night merupakan fenomena di Norwegia di mana matahari tidak akan terbit dalam waktu tertentu. Untuk sebagian orang, keadaan tersebut dapat menimbulkan stres. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu adalah dengan menjalani terapi gelombang ultraviolet. Yang kedua, peran fisika dalam astronomi. Black hole adalah objek misterius di alam semesta. Black hole mampu menarik semua benda yang ada di sekitarnya, bahkan yang memiliki kecepatan setara dengan kecepatan cahaya. Jika kecepatan cahaya adalah C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per detik, dapatkah Anda bayangkan seberapa kuat tarikan black hole? Namun, pada tahun 2019, para ilmuwan berhasil mengambil potret visual black hole yang jika diperhatikan berbentuk seperti donat. Pengambilan gambar black hole ini memanfaatkan ilmu fisika, khususnya gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, peran fisika dalam transportasi. Transportasi menjadi aspek penting dalam era globalisasi seperti sekarang. Mobilitas manusia semakin cepat dan membutuhkan transportasi yang efisien untuk memenuhi aktivitas manusia akibat revolusi industri 4.0. Salah satunya dalam industri penerbangan. Peran ilmu fisika dapat ditemukan. Salah satunya adalah pembuatan sayap aerodinamis pesawat terbang. Sayap pesawat memiliki peran penting ketika lepas landas dan melayang. Sayap pesawat terbang dapat menahan pesawat di udara sebab menghasilkan gaya angkat pesawat dari modifikasi tertentu menggunakan prinsip fisika, yaitu hukum Bernoulli. Dan yang terakhir, peran fisika dalam teknologi digital. Salah satu dampak adanya perkembangan teknologi informasi adalah manusia menjadi ketergantungan dengan penggunaan smartphone. Salah satu fitur yang esensial dalam smartphone adalah layanan internet dan fitur GPS. GPS adalah sistem navigasi yang menggunakan signal satelit dalam penggunaannya. Dengan adanya GPS, pengguna smartphone dapat mengetahui koordinat dari pengguna, yaitu data latitude dan longitude. GPS adalah salah satu teknologi mutakhir penerapan teori relativitas Einstein. Teori relativitas menganggap ruang dan waktu tidak bersifat mutlak, tapi keduanya bersifat relatif.
Jadi gimana? Belajar fisika itu menyenangkan dan gampang kan? Menyenangkan dan gampang banget. Oke, karena sudah selesai pembahasan saya, maka saya akan kembalikan ke teman saya yang satu ini. Okila, sekarang gula ambilali lagi, BTW demikian video kali ini. Dan kalau misalnya suka video ini jangan lupa like dan subscribe. Dan say perdi biasa. Ciao.